Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan sunyi yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sebuah ruang batin, tempat kata-kata kembali menjadi cahaya, dan setiap bisikan hati memiliki pintunya sendiri menuju langit. Di sini, kita menyelami makna terdalam dari makrifat, tauhid, dan rahasia doa-doa yang tak terdengar, namun getarannya mengguncang takdir. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kajian yang misterius dan menenangkan ini, pastikan kamu subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama dalam pencarian spiritual yang semakin dalam. Tarik napas perlahan, buka hatimu, dan mari kita mulai perjalanan yang akan menyentuh sisi jiwamu yang paling sunyi. Bab 1. Saat sunyi menjadi jalan pulang. Di dalam perjalanan ruhani setiap manusia, ada satu momen ketika hati tiba-tiba menjadi sangat tenang, seolah dunia berhenti berputar hanya untuk memberi ruang bagi jiwa yang ingin kembali mengenali Tuhannya. Dalam detik yang lembut itu, seseorang tidak lagi membutuhkan kata-kata. Ia hanya merasakan getaran halus yang bangkit dari kedalaman dirinya, sebuah getaran yang mengisyaratkan bahwa Allah sedang memanggilnya dengan cara yang paling lembut. Sunyi itu bukan kekosongan, tetapi rumah bagi hati yang selama ini lelah mencari tempat untuk kembali. Ada bisikan hikmah yang mengatakan bahwa saat manusia benar-benar diam, barulah suara keilahiannya terdengar. Dan diam yang dimaksud bukan hanya diam secara lisan, tetapi diam batin. Saat ego merunduk, keinginan mengendur, dan kesombongan meleleh bagai lilin terkena cahaya. Dalam keheningan itu, manusia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk berteriak meminta dunia, sampai lupa bahwa yang paling ia butuhkan hanyalah disentuh oleh keteduhan Allah. Di titik itu, doa tidak lagi menjadi permintaan, melainkan pengakuan bahwa tanpa Allah, jiwa hanya menjadi tubuh yang berjalan tanpa arah. Ketika seseorang menemukan kesunyian semacam itu, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah-olah dirinya sedang diawasi oleh kasih sayang yang tak pernah meninggalkannya sejak ia diciptakan. Ada rasa teduh yang menuruni dada, membuat napas terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hati lebih luas. Keadaan ini bukan dibuat-buat, bukan dicari-cari. Ia muncul sebagai anugerah, sebagai bukti bahwa Allah memilih waktu tertentu untuk menyapa hambanya secara langsung. Doa sunyi yang terbit pada momen seperti ini seringkali lebih kuat daripada 1000 kata yang diucapkan dalam keadaan tergesa. Dalam sunyi itulah manusia akhirnya memahami bahwa seluruh kegelisahan, seluruh kesedihan, dan seluruh pencarian yang tak berujung selama ini hanyalah jalan yang menuntunnya kembali kepada Allah. Ia menyadari bahwa betapapun jauhnya ia pernah tersesat, betapapun gelapnya jalan yang ia lalui, selalu ada ruang lembut dalam dirinya yang tetap terhubung dengan cahaya yang tak pernah padam. Ruang itulah yang bergetar ketika doa sunyi lahir, mengingatkan bahwa hubungan antara hamba dan Tuhannya tidak pernah terputus, hanya tertutup oleh bising dunia. Dan ketika hati akhirnya bersujud dalam kesunyian, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Yang tersisa hanyalah kepasrahan. Pasrah bukan karena putus asa, tapi karena percaya. Percaya bahwa Allah Maha mendengar bahkan ketika bibir tidak bergerak. Percaya bahwa Allah Maha dekat bahkan ketika diri merasa paling jauh. Percaya bahwa doa yang lahir dari sunyi memiliki sayap yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih cepat untuk sampai ke hadiratnya. Pada momen itu, manusia menemukan kembali dirinya dan menemukan bahwa jalan pulang selalu ada dalam kesunyian yang dijaga oleh Allah. Bab 2. Ketika langit turun mendekati hati. Ada saat tertentu ketika hati manusia menjadi begitu bening hingga langit seolah merunduk untuk mendengarkannya. Bukan karena doa itu lantang, bukan karena lafaznya indah, tetapi karena getaran yang lahir dari ketulusan itu terlalu jernih untuk diabaikan. Pada momen seperti ini, seseorang merasakan bahwa rahmat Allah tidak lagi terasa jauh di atas sana, melainkan turun perlahan dan menyentuh sisi terdalam jiwanya. Seolah-olah seluruh penjaga langit berhenti sebentar, memberi ruang bagi doa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah benar-benar menginginkan kedekatan dengan Tuhan.
Dalam hening yang menyelimuti batin, manusia seringkali merasakan sesuatu yang sulit digambarkan oleh bahasa. Semacam kelembutan yang datang dari arah yang tak terlihat. Ia tidak datang sebagai suara, tidak datang sebagai cahaya, namun sebagai rasa yang tiba-tiba membuat diri ingin menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena merasa dipeluk oleh kasih yang tak pernah menuntut balasan. Ketika langit mendekat seperti itu, air mata yang terjatuh pun menjadi bentuk ibadah yang lebih jujur daripada 1000 rangkaian kata yang dikumpulkan oleh akal. Pada saat-saat seperti itu pula, seseorang baru menyadari bahwa Allah tidak pernah mempersulit doa hambanya. Yang membuat doa terasa berat selama ini adalah kegelisahan kita, kelekatannya hati pada dunia, dan ketidakmampuan kita untuk diam sejenak demi mendengar apa yang sebenarnya sedang Allah ajarkan. Namun ketika batin mulai pasrah, ketika hati benar-benar melepaskan harapan palsu yang menyesatkannya, barulah langit terasa begitu dekat. Dekat bukan dalam jarak, tetapi dalam penyaksian bahwa kasih sayangnya selalu menunggu kita untuk kembali. Dan ketika langit telah membuka pintunya, seseorang tidak lagi berbicara kepada Allah dengan nada memohon sepenuhnya, tetapi dengan nada percaya penuh. Ia tidak lagi meminta agar keinginannya dikabulkan dengan segera. Ia meminta agar diberi kemampuan untuk memahami waktu Tuhan. Ia tidak lagi meminta dunia yang menggiurkan. Ia hanya meminta agar hatinya dikuatkan, disucikan, dan dipilih menjadi hamba yang tahu bagaimana mencintai Tuhannya dengan cara yang benar. Inilah doa yang membuat langit diam. Doa yang tidak meminta apapun kecuali Allah sendiri. Pada akhirnya saat langit turun mendekati hati seorang hamba, ia meninggalkan bekas yang tidak dapat dijelaskan. Bekas itu berupa ketenangan yang tinggal berhari-hari, kekuatan yang muncul tanpa alasan, serta rasa yakin yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dari situlah seseorang mengerti bahwa doa sunyi bukan hanya permohonan, tetapi perjumpaan. Perjumpaan antara jiwa yang rapuh dengan rahmat yang maha lembut. Perjumpaan yang membuat manusia akhirnya tahu bahwa dirinya tidak pernah sendirian, bahkan pada saat ia merasa paling sunyi sekalipun. Bab 3. Rahasia doa yang tidak terucap. Ada doa-doa tertentu yang tidak pernah ditemukan dalam buku, tidak diajarkan oleh guru manapun, dan tidak mampu disampaikan oleh lidah. Doa ini lahir dari kedalaman jiwa yang hanya bisa tersentuh ketika manusia berada pada titik paling jujur dalam hidupnya. Ia muncul bukan karena direncanakan, tetapi karena hati tiba-tiba merasa sangat dekat kepada penciptanya. Di saat seperti itu, seseorang menyadari bahwa ada bahasa rahasia antara dirinya dan Allah. Bahasa yang tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan bentuk, cukup dengan kehadiran hati yang penuh ketundukan. Doa yang tidak terucap ini memiliki cara kerja yang sangat halus. Ia tidak mengikuti logika akal, namun mengikuti alur ruh yang sedang kembali mengingat asal-usulnya. Ketika hati melembut dan ego runtuh, ruang batin menjadi sangat luas, hingga doa dapat bergerak bebas tanpa terikat kata. Doa tanpa suara ini justru mengangkat seluruh beban yang selama ini tersembunyi. Ia membawa kejujuran yang telanjang, membawa luka yang belum sempat diakui, membawa kerinduan yang selama ini tertahan. Dan anehnya, dalam diam itu, seseorang merasa lebih didengar dibandingkan saat ia sibuk merangkai kalimat yang ingin terdengar indah. Rahasia terbesar dari doa yang tak terucap adalah bahwa tidak ada yang bisa memalsukannya. Doa ini tidak dapat dipamerkan, tidak bisa dibuat-buat, tidak mungkin dipakai untuk mencari kesan di hadapan manusia. Ia hanya lahir ketika seorang hamba benar-benar meleleh di hadapan Allah, ketika ia tidak lagi memiliki apapun untuk ditunjukkan selain dirinya yang rapuh. Inilah doa yang paling jernih karena ia tidak tercampuri ambisi atau kepentingan apapun. Ia hanya berisi kerinduan, kejujuran, dan kebutuhan tulus seorang makhluk kepada Tuhannya. Dalam perjalanan rohani yang panjang, para pencari kebenaran selalu mengajarkan bahwa ketika kata tidak lagi mampu memuat apa yang dirasakan jiwa, maka disitulah doa sejati dimulai. Mereka menyebutnya sebagai bisikan hati yang diselimuti cahaya. Bisikan itu tidak didengar oleh telinga, tetapi oleh kesadaran yang sedang dituntun menuju kebenaran yang lebih tinggi. Ketika doa mencapai titik ini, ia tidak lagi menjadi permintaan, ia menjadi penyerahan. Penyerahan tanpa syarat, tanpa strategi,
tanpa syarat-syarat duniawi yang selama ini membatasi cara manusia memandang hidup. Dan pada akhirnya, seseorang akan memahami bahwa doa yang tidak terucap bukan berarti doa yang tidak sampai. Justru doa yang diam itu seringkali lebih cepat menembus langit, karena ia lahir dari tempat paling murni dalam diri manusia. Tempat yang selama ini diselimuti debu rutinitas dan kegelisahan, namun tetap menyimpan cahaya kecil yang tidak pernah padam. Ketika cahaya itu menyala dan doa sunyi terangkat darinya, maka ia naik bukan sebagai kata, tetapi sebagai getaran yang dikenali oleh Allah. Getaran yang membuat langit membuka jalannya, agar doa itu langsung kembali kepada Dia yang telah lama menunggu hamba-Nya untuk kembali. Bab 4. Ketika jiwa menyentuh cahaya tanpa melihatnya. Ada saat ketika manusia merasakan sebuah cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun begitu jelas menyinari ruang terdalam jiwanya. Cahaya ini tidak datang sebagai kilatan atau penglihatan luar biasa, tetapi sebagai rasa hangat yang menenangkan, rasa diterima apa adanya, rasa dipeluk oleh kasih yang jauh lebih besar dari kemampuan manusia untuk memahaminya. Pada momen seperti itu, seseorang mulai mengerti bahwa pertolongan Allah tidak selalu hadir dalam bentuk keajaiban yang mencolok. Kadang ia hadir sebagai kelembutan yang membuat hati luluh tanpa kata. Di sanalah jiwa menyentuh cahaya meski ia tidak melihat apapun. Dalam kesunyian yang memanjang, seseorang sering dikejutkan oleh pemahaman yang tiba-tiba muncul begitu saja, seolah Allah sendiri menaruh sebuah jawaban ke dalam batinnya. Tidak dengan suara, tidak dengan perintah, tetapi dengan ketenangan yang mengatakan, "Aku bersamamu." Ketenangan itu menembus segala keresahan yang sebelumnya terasa begitu kuat mencengkeram dada. Seolah-olah ada tangan halus yang menarik seluruh beban emosional dan menggantinya dengan keyakinan yang tak dapat dijelaskan. Cahaya itu tidak hanya menerangi, tetapi juga menyembuhkan luka yang selama ini disembunyikan. Ketika jiwa mulai disentuh oleh cahaya ilahi, perspektif seseorang pun berubah. Ia tidak lagi memandang hidup sebagai serangkaian masalah yang harus diselesaikan, tetapi sebagai perjalanan yang penuh isyarat, penuh pesan, penuh pertemuan batin antara dirinya dan Allah. Ia mulai menyadari bahwa setiap kesulitan pernah dipilih oleh Tuhannya untuk membentuk sesuatu dalam dirinya. Cahaya itu membuka cakrawala baru dalam pikiran, membuat seseorang bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini aku benar-benar mengenal Tuhanku atau hanya mengenal gambaran tentangnya? Pertanyaan itu menggugah namun sekaligus menuntun. Dalam keadaan batin seperti itu, seseorang merasakan bahwa doa bukan lagi tentang permintaan, melainkan tentang pengenalan. Ia mulai merasakan bahwa Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga hadir. Tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga membimbing. Tidak hanya menyaksikan, tetapi juga menuntun langkah demi langkah. Ketika seseorang berada dalam keadaan ini, hatinya menjadi begitu lembut hingga setiap hembusan angin terasa seperti pengingat dari langit. Di sanalah hubungan hamba dengan Tuhan mencapai kedalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika cahaya itu akhirnya menetap dalam diri, seseorang akan merasakan bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada ketentraman yang mengikuti setiap langkah. Ada harapan yang tetap menyala meski hari-hari terasa berat. Ada keyakinan yang teguh meski dunia sering menggoyahkan. Cahaya itu tidak membuat hidup tanpa cobaan, namun membuat jiwa memiliki keberanian untuk melewatinya dengan hati yang utuh. Pada titik ini, seseorang memahami bahwa menyentuh cahaya ilahi bukan berarti melihat apapun, melainkan merasakan bahwa Allah tidak pernah pergi, bahkan ketika kita belum mampu memanggilnya dengan suara. Bab 5. Bisikan rahasia yang hanya didengar oleh hati yang pasrah. Ada bisikan-bisikan halus yang tidak pernah mampir kepada hati yang penuh ambisi, namun dengan lembut mengetuk jiwa yang telah pasrah. Bisikan ini bukan suara, bukan ilham yang memaksa, tetapi sebuah rasa yang muncul seperti angin lembut yang menyentuh wajah di saat kita paling membutuhkan kehadiran Allah. Ketika hati mulai tenang dan kesombongan runtuh, barulah seseorang mampu menangkap pesan lembut itu. Pesan yang seakan berkata bahwa Allah selalu lebih dekat daripada segala yang kita kejar. Dalam keheningan ini,
seseorang tidak lagi berlari, ia berhenti dan menemukan bahwa Allah telah menunggunya sejak lama. Bisikan rahasia ini sering hadir setelah seseorang melalui perjalanan panjang penuh kegagalan, kehilangan, dan kebingungan. Saat dunia tidak lagi memberi pegangan, saat manusia tidak lagi menjadi tempat bergantung, barulah Allah membuka pintu pemahaman yang selama ini tertutup rapat. Lalu seseorang menyadari bahwa kesulitan yang ia alami bukanlah hukuman, melainkan panggilan. Panggilan agar ia kembali. Panggilan agar ia mengingat siapa yang sebenarnya memegang kendali dalam hidupnya. Dan panggilan itu begitu halus, begitu lembut, hingga hanya hati yang pasrah yang bisa mendengarnya. Ketika bisikan itu sampai ke dalam jiwa, seseorang merasakan perubahan yang terjadi tanpa disadarinya. Ia mulai melihat kehidupan dengan kacamata yang berbeda. Apa yang dulu dianggap penting, tiba-tiba tidak bernilai lagi. Apa yang dulu dikejar dengan keras kini, terasa ringan untuk dilepaskan. Dalam suasana batin seperti ini, seseorang merasa seolah Allah sedang mendudukkannya, mengajarinya dengan penuh kasih sayang, tanpa marah, tanpa ancaman, hanya dengan keteduhan. Inilah saat ketika manusia benar-benar memahami bahwa hidayah bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang menghampiri dengan kelembutan luar biasa. Pada titik tertentu, bisikan itu berubah menjadi dorongan halus yang menuntun langkah demi langkah. Tidak dalam bentuk petunjuk yang terperinci, tetapi dalam bentuk rasa yakin yang tumbuh tanpa alasan logis. Seseorang mulai memilih yang lebih baik, bukan karena ia dipaksa, tetapi karena hatinya menginginkannya. Ia mulai meninggalkan hal-hal yang merusak, bukan karena takut, tetapi karena cahaya dalam dirinya membuatnya tidak lagi betah berada dalam gelap. Hati yang pasrah bukanlah hati yang lemah. Ia adalah hati yang telah menemukan kekuatan dari tempat paling suci dalam batin manusia. Dan akhirnya, ketika seseorang benar-benar mendengarkan bisikan itu, ia menyadari bahwa doa sunyi yang selama ini ia panjatkan bukan hanya naik ke langit, tetapi kembali turun ke dalam dirinya sebagai petunjuk. Ia mengerti bahwa jawaban dari Allah seringkali bukan berupa kejadian besar, melainkan perubahan kecil dalam hati yang perlahan mengubah seluruh cara seseorang menjalani hidup. Pada momen itu, seseorang sadar bahwa ia sedang dibimbing oleh tangan yang tidak terlihat namun sangat nyata. Dan di sanalah ia menemukan kedamaian yang sejak lama ia cari. Damai yang lahir dari kepasrahan dan dari bisikan rahasia yang hanya Allah yang mampu menanamkannya ke dalam jiwa manusia. Bab 6. Saat air mata menjadi bahasa yang tidak pernah berbohong. Ada kalanya manusia tidak mampu lagi menyusun kata untuk berdoa, karena hatinya sudah terlalu penuh oleh rasa yang tidak bisa dijelaskan. Pada titik itu, air mata menjadi bahasa paling jujur yang pernah dimiliki seorang hamba. Air mata tidak pandai berpura-pura, tidak mampu menipu, dan tidak bisa disusun untuk terlihat indah. Ia mengalir apa adanya, sebagaimana keadaan hati yang sedang menyerahkan seluruh kepenatan kepada Allah. Dalam setiap tetesnya, ada kisah yang hanya dipahami oleh Dia yang menciptakan jiwa. Dan dalam diam itu, doa menjadi lebih kuat dari suara. Air mata yang jatuh dalam keheningan bukanlah kelemahan. Ia adalah tanda bahwa hati akhirnya melembut setelah sekian lama keras oleh ambisi dan kekhawatiran. Banyak orang menahan tangis karena takut terlihat rapuh. Padahal justru dalam kerapuhan itulah seorang manusia kembali menjadi hamba. Allah tidak pernah mencela air mata yang mengalir karena rindu, karena takut, karena berharap, atau karena ingin kembali. Justru pada saat itulah pintu rahmat terbuka lebih lebar, seolah langit sendiri ingin menyentuh jiwa yang sedang luluh di hadapan Tuhannya. Ketika seseorang menangis dalam doa, ia sebenarnya sedang melunakkan sesuatu yang selama ini membebani jiwanya. Ia sedang membiarkan dirinya kembali menjadi makhluk yang tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Air mata menjadi jalan di mana hati membersihkan debu dunia yang menutupinya. Dan ketika hati bersih, doa pun naik dengan lebih jernih, lebih ringan, lebih dekat kepada tujuan sejatinya. Banyak yang mengira bahwa air mata berarti keputusasaan, padahal seringkali justru air mata adalah awal dari kekuatan baru yang diberikan Allah.
Air mata juga mengajarkan manusia bahwa tidak ada satupun masalah yang benar-benar dapat ia tanggung sendirian. Setiap tetes yang jatuh adalah pengakuan bahwa manusia tidak sekuat yang ia kira. Namun pengakuan itu tidak membuatnya hina, justru membuatnya mulia di mata Allah. Sebab Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya dengan penuh kejujuran. Dan tidak ada yang lebih jujur daripada air mata yang muncul ketika seseorang merasa sangat membutuhkan Tuhannya. Dalam momen itu, jarak antara langit dan bumi terasa hilang. Pada akhirnya, seseorang yang berdoa dengan air mata tidak meminta banyak. Ia hanya ingin didengar, dipahami, dan dipeluk oleh kasih sayang Allah. Ia tidak memohon dunia, ia memohon ketenangan. Ia tidak mengejar kesempurnaan, ia hanya ingin kekuatan untuk bertahan. Dan ketika air mata itu mengalir, doa sunyi yang selama ini tersembunyi dalam dirinya ikut naik bersama rasa pasrah yang mendalam. Di titik inilah manusia mengenal cinta Allah dalam bentuk yang paling lembut, cinta yang menyapa melalui kelemahan, dan kemudian mengubah kelemahan itu menjadi keteguhan, yang menuntunnya melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang. Bab 7, ketika Allah menjawab tanpa kata-kata. Ada fase dalam perjalanan spiritual ketika seseorang tiba-tiba memahami sesuatu yang selama ini ia cari, tanpa ada suara dari langit, tanpa mimpi yang menuntun, tanpa kejadian besar yang mencolok. Jawaban itu muncul sebagai rasa yakin yang datang begitu lembut, seolah Allah meletakkan pemahaman itu langsung ke dalam dada. Inilah cara jawaban ilahi bekerja, senyap, namun sangat jelas, halus, namun sangat kuat. Dan ketika seseorang merasakannya, ia tahu bahwa bukan pikirannya yang menemukan, melainkan hatinya yang diberi cahaya. Dalam diam yang panjang, manusia sering bertanya, mengapa doa-doanya tidak juga dikabulkan? Namun mereka lupa bahwa jawaban Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang mereka inginkan. Kadang Allah menjawab dengan mengubah hati, bukan keadaan. Ia melembutkan keinginan, bukan memberi apa yang diminta. Ia menanamkan kekuatan, bukan menghapus ujian. Ketika seseorang memahami hal ini, ia mulai menyadari bahwa jawaban terbesar bukanlah terwujudnya permintaan, tetapi tercapainya kedewasaan batin yang membuat dirinya lebih dekat kepada Allah. Dan kedewasaan itu datang perlahan, seperti fajar yang tidak pernah bersuara ketika menyingsing. Ada jawaban yang tidak diberikan dalam bentuk ya atau tidak, tetapi dalam bentuk kejadian-kejadian kecil yang mengarahkan kehidupan ke jalur yang lebih mulia. Manusia sering tidak menyadarinya karena mereka menunggu keajaiban besar, padahal Allah sering bekerja melalui hal-hal sederhana. Sebuah pertemuan, sebuah kehilangan, sebuah gangguan kecil, bahkan sebuah penundaan. Semua itu adalah bahasa Allah. Bahasa yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tidak terburu-buru. Mereka yang sabar akan menyadari bahwa apapun yang terjadi, tidak ada satupun yang keluar dari kasih sayangnya. Dan ketika seseorang merasakan bahwa seluruh perjalanannya ternyata sedang diarahkan oleh kekuatan yang tidak terlihat, ia perlahan mulai percaya sepenuhnya kepada rencana Allah. Ia berhenti memaksa, berhenti menyusun skenario hidup secara obsesif, berhenti mengatur Tuhan dengan keinginan-keinginannya. Ia hanya menjalani hari dengan keyakinan bahwa apapun yang datang kepadanya adalah jawaban, meski ia belum memahami bentuknya. Inilah ketenangan tertinggi dalam doa. Ketika seseorang menyadari bahwa tidak mendapatkan apa yang ia mau justru adalah cara Allah mengangkatnya dari sesuatu yang bisa mencelakakannya. Akhirnya, seseorang akan memahami bahwa jawaban Allah yang paling lembut adalah ketika hati menjadi lebih ringan tanpa alasan. Ketika ia bangun suatu pagi dan merasakan beban yang biasanya menghimpitnya tiba-tiba mengendur. Ketika ia memandang hidup yang dulu tampak kelam, kini tampak lebih terang. Ketika ia tidak lagi merasa sendirian meski keadaan belum berubah. Inilah tanda bahwa Allah telah menjawab tanpa kata-kata, tanpa isyarat dramatis, tanpa suara yang menggelegar. Jawabannya adalah ketenangan. Dan siapapun yang mendapatkannya, meski sebentar, telah menerima anugerah besar yang tidak dapat dinilai dengan dunia. Kedekatan dengan Allah yang tidak bisa digambarkan oleh bahasa manusia manapun. Bab 8. Ketika waktu menjadi guru yang membawa nama Allah di dalamnya. Ada masa ketika kita merasa doa tidak bergerak, seolah berhenti di udara tanpa tanda bahwa ia didengar.
Hari-hari berlalu, malam berganti, dan hati mulai bertanya, apakah Allah benar-benar memperhatikan setiap helai harap yang kita bisikan? Namun pada akhirnya seseorang akan menyadari bahwa bukan doa yang tidak bergerak, kitalah yang belum siap memahami jawabannya. Sebab waktu seringkali menjadi guru yang tidak berkata-kata, namun membawa pelajaran yang ditulis dengan tinta takdir. Di balik setiap detik yang berlalu, Allah sedang mengatur sesuatu yang mungkin tidak kita pahami sekarang, tetapi akan kita syukuri nanti. Waktu mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh penjelasan manusia, ketulusan dalam berserah. Ketika seseorang belajar menunggu dengan hati yang tidak memberontak, ia sebenarnya sedang memurnikan hubungannya dengan Allah. Ia tidak lagi berdoa hanya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi berdoa untuk menjaga hubungan itu tetap hidup. Dalam fase ini, seseorang mulai melihat bahwa penantian bukanlah kehampaan, melainkan jalan panjang yang dipenuhi pertumbuhan yang tidak terlihat. Setiap kegelisahan yang ia tahan, setiap rasa ingin menyerah yang ia lawan, semuanya sedang membentuk hatinya menjadi lebih kuat dan lebih lembut dalam waktu yang sama. Lalu tibalah saat ketika seseorang memahami bahwa setiap waktu yang Allah lewatkan tanpa mengabulkan doa adalah waktu yang digunakan untuk memperbaiki dirinya. Ada luka yang harus sembuh dulu, ada kesombongan yang harus retak dulu, ada pandangan hidup yang harus diluruskan dulu. Sebab Allah tidak akan memberi sesuatu yang baik sementara hati kita masih berada di tempat yang salah. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia mulai melihat bahwa penundaan adalah bentuk perhatian ilahi. Penundaan adalah cara Allah menyelamatkan, bukan menolak. Pada titik tertentu, hati mulai berdamai dengan waktu. Tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi memaksa jawaban, tidak lagi berlari melampaui takdirnya. Ia mulai melangkah dengan tenang, seakan percaya bahwa apapun yang ditakdirkan pasti akan datang pada saat terbaiknya. Inilah momen ketika seseorang akhirnya menerima bahwa waktu bukan musuh, tetapi sahabat yang sedang menggandeng tangannya menuju sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Dalam setiap langkah itu ia mulai melihat tanda-tanda halus bahwa Allah selalu bekerja, meski tidak terlihat oleh matanya yang terbatas. Dan akhirnya, ketika seseorang belajar mencintai waktu, ia akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua yang ia lewati memiliki arti yang sempurna. Ia akan berkata kepada dirinya sendiri, seandainya aku tahu, aku tidak akan gelisah selama itu. Namun Allah tahu kapan harus mengajarkan pelajaran dan kapan harus memberi hadiah. Pada akhirnya, waktu membawa seseorang kepada satu kesimpulan yang membuat jiwanya merinding. Ternyata Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya menunggu hingga hati siap menerima rahmat-Nya tanpa menyisakan keraguan sedikit pun. Di sanalah seseorang menemukan ketenangan yang selama ini ia cari, tersembunyi di antara detik-detik yang ia kira kosong. Bab 9. Ketika keikhlasan menjadi bentuk cinta yang paling dewasa. Ada perjalanan panjang yang jarang disadari manusia. Perjalanan menuju ikhlas. Tidak ada peta, tidak ada petunjuk arah, dan tidak ada jaminan bahwa kita akan berhasil melewatinya dengan benar. Ikhlas adalah pelajaran yang tidak pernah selesai, karena setiap fase hidup selalu menempatkan kita pada keadaan baru yang menuntut bentuk keikhlasan yang berbeda. Namun satu hal pasti, keikhlasan adalah tanda bahwa hati telah tumbuh dewasa. Ia bukan tentang melupakan, bukan tentang berhenti berharap, melainkan tentang memahami bahwa apa yang dijaga Allah akan lebih aman daripada apa yang kita genggam erat-erat. Pada satu tahap, seseorang akan menyadari bahwa terlalu memaksa sesuatu hanya akan membuat dirinya terluka. Seberapapun kuat keinginannya, ia tidak bisa memaksa takdir bekerja sesuai rencananya. Di titik itulah ia mulai belajar bahwa cinta tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk memiliki. Kadang-kadang, cinta diekspresikan melalui doa yang tidak pernah diketahui oleh siapapun atau melalui sikap diam yang penuh penerimaan. Keikhlasan membuat seseorang berhenti menuntut dan mulai memahami bahwa Allah lah yang lebih tahu siapa yang seharusnya ada di sisinya, kapan waktunya, dan dalam keadaan seperti apa. Ikhlas juga mengajarkan bahwa apapun yang hilang darimu tidak pernah benar-benar hilang jika memang untukmu. Ia hanya sedang mencari jalan pulang.
Dan apapun yang bukan takdirmu, meski kamu genggam dengan kedua tangan, suatu hari tetap akan terlepas. Keikhlasan adalah cara hati menerima prinsip ini tanpa lagi melawan. Ia tidak lagi berperang dengan kenyataan. Ia berhenti bertanya, "Mengapa bukan sekarang?" Dan mulai berkata, "Jika ini bukan jalannya, maka Allah pasti menyiapkan jalan yang lebih baik." Dalam proses itu, seseorang belajar memandang dunia dengan lebih ringan. Hal-hal yang dulu membuatnya gelisah, kini tidak lagi membebani seperti sebelumnya. Ia mulai melihat bahwa banyak rasa sakitnya dulu datang dari keinginannya untuk memaksa sesuatu tetap tinggal. Ketika ia belajar melepaskan, ia bukan kehilangan. Ia justru menemukan kedamaian yang selama ini tertutup oleh rasa takut. Di sanalah ia memahami bahwa ikhlas bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan paling sunyi yang pernah manusia alami. Keikhlasan mengubah cara seseorang mencintai. Cintanya menjadi lebih tenang, lebih tidak egois, lebih dekat kepada Allah. Ia tidak lagi berharap seseorang datang untuk melengkapi dirinya. Ia hanya berharap takdir mempertemukan ia dengan sesuatu yang membawa kedamaian. Dan jikapun takdir memutuskan lain, ia tetap bersyukur. Karena ia percaya apapun yang Allah ambil adalah yang tidak baik untuk hatinya. Dan apapun yang Allah biarkan tinggal adalah yang sudah ditakar sesuai kebutuhannya. Akhirnya seseorang menyadari bahwa ikhlas adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Ia memuliakan tanpa harus memiliki. Ia berharap tanpa harus menuntut. Ia mencintai tanpa harus terlihat. Ia percaya tanpa harus bertanya terus-menerus. Di titik ini seseorang tidak lagi takut kehilangan karena ia tahu apa yang ditakdirkan tidak akan pernah tertukar. Dengan hati yang akhirnya ringan, ia berkata pada dirinya sendiri, "Jika ini memang untukku, ia akan datang dengan cara yang tidak membuatku ragu. Jika tidak, aku yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih menenangkan untuk hatiku." Bab 10, Doa Sunyi yang Menembus Langit. Ada satu doa yang tidak pernah diucapkan dengan lantang, namun getarannya jauh lebih kuat daripada ribuan kalimat yang diteriakkan ke langit. Doa ini lahir bukan dari bibir, melainkan dari luka yang pelan-pelan berubah menjadi hikmah, dari harapan yang dilepas dengan tenang, dan dari hati yang akhirnya mengerti bahwa tidak ada tempat kembali yang lebih aman selain kepada Allah. Itulah doa sunyi, doa yang tidak membutuhkan saksi, tidak perlu diperdengarkan, namun langsung menembus langit karena ia bersih dari kepentingan dan bebas dari ego yang selama ini menahan manusia dari ketenangan. Dalam kesunyian itu, seseorang akhirnya memahami bahwa Allah tidak pernah jauh. Hanya saja manusia seringkali terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk dunia yang menutupi suara hatinya sendiri. Ketika ia berhenti berlari, ketika ia duduk sejenak menatap perjalanan hidupnya, ia baru menyadari bahwa setiap air mata, setiap kegagalan, setiap penantian panjang, semuanya adalah cara Allah memurnikan isi jiwanya. Di momen itulah doa sunyi bekerja, bukan untuk mengubah takdir, tetapi untuk mengubah cara ia memaknai takdir tersebut. Doa sunyi adalah bentuk komunikasi paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada kalimat indah, tidak ada rangkaian kata yang terstruktur, bahkan tidak selalu ada permintaan. Kadang-kadang doa itu hanya berupa keheningan yang penuh makna, seperti seseorang yang duduk di hadapan yang dicintainya tanpa harus berbicara apapun. Dalam keheningan itu, Allah mendengar dengan lebih dekat, karena tidak ada apapun selain ketulusan yang tersisa. Doa seperti ini tidak membutuhkan waktu tertentu. Ia bisa muncul di antara helaan napas yang lelah atau di sela-sela langkah kaki yang ragu. Ada saat-saat di mana seseorang menangis tanpa suara, bukan karena putus asa, tetapi karena hatinya melembut. Ia menyadari bahwa setiap ujian ternyata sedang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih luas jiwanya, dan lebih mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Air mata itu bukan kelemahan, itu adalah bahasa yang tidak bisa ditulis, hanya bisa diperlihatkan kepada Tuhan. Dan ketika air mata itu jatuh dalam keikhlasan, ketika ia tidak lagi menuntut apapun kecuali ridha-Nya, doa sunyi itu menjadi cahaya yang melesat menembus langit. Pada akhirnya, seseorang akan memahami bahwa doa yang paling cepat dijawab bukanlah doa yang paling keras ia ucapkan, melainkan doa yang paling bersih tujuannya. Doa yang keluar dari hati yang pasrah,
yang sudah berhenti berargumen dengan takdir, dan yang hanya ingin berada di jalan yang diridai Allah. Dan ketika doa sunyi itu naik, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia pulang membawa ketenangan, membawa rasa cukup, membawa pemahaman baru bahwa apapun yang disiapkan Allah selalu datang tepat waktu. Tidak pernah lebih cepat, tidak pernah lebih lambat, selalu sesuai dengan kebutuhan jiwa. Di sanalah seseorang akhirnya tersenyum dalam diam, mengetahui bahwa doa sunyinya tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak mendapat apa yang ia harapkan, namun ia selalu mendapat apa yang ia perlukan. Dan dengan hati yang semakin tunduk, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata yang membuat doa menembus langit bukan panjangnya kata-kata, tetapi dalamnya pasrah. Dan semakin aku mengenal Allah, semakin aku mengerti bahwa kesunyian pun bisa menjadi jembatan menujunya. Dan kini setelah seluruh perjalanan panjang ini kamu lewati, biarkan hatimu diam sejenak. Rasakan apa yang berubah di dalam dirimu. Mungkin kamu tidak menemukan jawaban untuk semua pertanyaanmu, tapi kamu menemukan pintu menuju keheningan yang lebih jernih, pemahaman yang lebih lembut, dan kedekatan kepada Allah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perjalanan batin tidak pernah selesai, ia hanya mengajakmu untuk melangkah lebih dalam, lebih halus, lebih dekat. Jika narasi ini menggugah jiwamu, jangan lupa tinggalkan like, bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan ketenangan, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak tertinggal dalam setiap langkah spiritual berikutnya. Sampai bertemu di perjalanan sunyi selanjutnya.